Ketuk palu ya. Udah diketuk palu. Katanya ojol sekarang dapat THR dengan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ada juga yang meragukan apakah benar nih para ojol-ojol dapat yang namanya THR. Dan juga ada juga satu keluh kesah seorang ibu, ya, seorang istri, seorang ibu rumah tangga ataupun seorang perempuan yang sebagai istri yang mana sangat riskan dengan pendapatan suaminya yang hanya ojol, yang tidak selalu membawa uang ataupun hanya penghasilan pas-pasan untuk dirinya saja di jalan. Sementara dia kepala keluarga, dia suami, tidak ada untuk nafkah ke rumah. Katanya begitu. Kok bisa? Yuk, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada di kali ini ya. Kita akan coba lagi membahas permasalahan daripada dunia para ojol yang semakin hari semakin ada terus masalahnya. Ya, minta THR setelah disetujui oleh Bapak Prabowo Subianto sampai perwakilan ojol-ojol Grab dan ojol-ojol Gojek datang ke istana. Menemui Bapak Presiden, akhirnya melalui Menteri Menaker, akhirnya ojol dapat THR. Nah, pertanyaan kita, apakah ojol yang aktif atau ojol yang akunnya masih aktif, dan besar kecilnya para ojol ini mendapatkan THR-nya itu berapa? Nah, jadi ada yang merasa optimis, ada juga yang merasa pesimis dengan kisruh masalah THR ojol-ojol ini. Ya, nih kita lihat dari Faiz Ghifari ya. Dia bilang seperti ini. Ada 3 juta driver Gojek. Misalkan bayar THR 3 juta, berarti Goto perlu bayar 9 triliun. Padahal tahun lalu Goto rugi 4,5 triliun. Nah, terus dia menambahkan lagi, kalaupun jadi, menurut gua bakal diakalin seperti ini. 1. Penerima THR berdasarkan masa aktif. 2. Yang nggak aktif nggak akan dapat. 3. Besarannya nggak akan sampai 3 juta. Paling 500.000 sampai 1 juta rupiah. Kalau ngikuti kemauan driver atau kemauan ojol, bisa fraud perusahaan, bubar. Yang kedampak ojolnya juga kan nggak bisa narik lagi. Nah, banyak yang mikir, ada yang optimis dan juga ada yang pesimis dengan masalah para ojol ini menerima yang namanya tunjangan hari raya atau THR. Dan juga belum lagi THR-nya keluar, udah ada aja para buzzer-buzzer ini dengan bangga mempamerkan, "Woi, gua udah dapat THR pada puasa baru 12 hari, coy." Nah, seperti ini nih. Komunitas ojek online, nah, Jabodetabek, nama Dede Kaban. Saya sudah mulai bazar aplikasi bermunculan biar dikirain pemerintah aplikator sudah melaksanakan atalikasi. Padahal yang dapat orang kantor yang nyambi ojol. Nah nih, ya, nih lo lihat tuh ya, nah, kita gedein tuh ya. Dia udah dapat tali kasih hari raya 4.500.000 pada tanggal 11 Maret jam 5 pagi. Hebat loh, hebat. Tanggal 10 disetujui, tanggal 11 dia dapat THR 4.500.000 dari aplikator. Mantap bang. Ya, semoga itu ini ya menyatu ke semua yang lain. Itu tadi dari Gojek ya, tali kasih. Ada lagi nih yang dari Grab. Ya, dari Grab Bike Jabodetabek. Dari Farera Nagoya Stylon. Ya, anak Sylvester Stallone kali ya. Makasih ya Allah dapat pesangon. Grabcar, halo Mitra Farera. Sehubungan dengan penyaluran THR terhadap mitra kami yang aktif, kami menyesal pernah memutus kerjasama kita alias PM. Agar tercipta keadilan, kami ingin memberikan pesangon upah pemutusan kerja yang diatur oleh undang-undang di Republik Indonesia. Mohon balas email ini dengan mencantumkan rekening aktif untuk menerima pesangon sebesar 26.700.676 rupiah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau ini nggak benar kayaknya. Tulisan aktifnya pakai V, harusnya pakai F. Ya, ini buzzer-buzzer udah mulai bermuncul seperti ini.
ya, yang kena PM kena pesangon, yang yang kena suspend dapat pesangon, terus bedah cair kisarannya sampai 4,5 juta. Hebat. Ya, hebat banget ya. Dan ini kisah sedih dari para ojol yang mana suami istri yang suaminya tuh nggak dapat uang sama sekali ya. Ini kita baca dari Grab, dari Gojek driver dan customer ya. Itu namanya Ahmad Faizal. Ini buat renungan. Kita aja bang, sebagai ojol kadang tarikan lagi sepi, masih aja banyak driver yang nyelot. Ini kasusnya kayaknya bau-bau ke situ nih. Nah, ini diambil dari kutip dari KKBT, keluh kesah berumah tangga. Nah, dia nggak kasih nama, anonim. Minta solusinya, aku istri usia 28 tahun. Pagi-pagi jam 6 mandi siap-siap berangkat kerja. Jam 7 naik Trans Jogja. Nah ini domisilinya di Yogyakarta. Berangkat jam 8.15 baru sampai. Sementara suami masih tidur. Habis itu jam 7.30 bangun mandiin anak. Semua tugas rumah tangga diurus beliau. Anak juga, cuman aku ngerasa nggak ikhlas. Aku secapek ini kerja pontang-panting. Orang tuaku bukan keluarga berada, tapi sering kasih uang per bulan 1 juta. Tetap aja habis buat nyekolahin anak, buat makan dan kebutuhan rumah. Suami kerja kang ojek, tapi uangnya cuma cukup buat apa aja nggak tahu. Pokoknya di rumah ada beras, kadang ada lauk. Kadang beli, kadang nggak ada sama sekali. Biasanya per hari cuma dikasih 20.000 atau 30.000. Sementara uang masuk anakku SD aja 7 juta, belum lagi SPP dan lain-lain. Aku nggak ikhlas pengen cerai, tapi kasihan anak. Nih, buat para ojol-ojol nih, masa lu sehari cuma dapat 20-30? Apakah lu di luar sana main kakek Zeus? Atau di luar sana nakal main cewek-cewek aplikasi hijau? Kasihan di rumah, bos. Ya, nih buat para ojol-ojol ya. Jangan dikeluhkan masalah anyep, masalah ini. Nggak mungkin lalu cuma dapat 20.000 pulang. Buat apa? Bukan kita tidak mensyukur nikmat, tapi harga 20.000 itu untuk ke warung, itu nggak bisa, men. Ataupun untuk makan cuma dua nasi bungkus Padang, dan sisanya itu buat apa? Listrik, air, rumah nggak dibayar. Belanja anak dibayar. Bensin nggak dibayar. Dan lain sebagainya. Ya, ini keluh kesah dari para istri ojol ya. Dan ini pun udah cukup banyak masuk ke gue, seperti nggak bayar kontrakan 3 bulan, ngutang di warung sayur 2 minggu, anak nggak sekolah, anak diusir dari sekolah karena belum bayar, masih ada tunggakan, sementara bapaknya ojol, istrinya nggak kerja, dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai jual-jual barang. Nah, mungkin banyak ojol-ojol yang sukses, penghasilan 400 bang, 500 bang. Mungkin kalian bersyukur, mungkin kalian di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, ataupun di pinggiran Jakarta, yang bisa penghasilan seperti itu. Tapi untuk yang di luar sana, banyak mengalami kisruh seperti ini, kesedihannya amat dalam seperti ini. Nah, jadi sekarang gimana ya? Sekarang dengan adanya THR ini, semoga berita-berita yang tadi yang gue tulis, yang dapat 4,5, dapat THR 4.500.000, ya dapat pesangon 26 juta, itu diragukan keasliannya kalau menurut gue nih, karena belum ada transparan dari aplikator ojol-ojol ini untuk memberikan ojol-ojol ini THR, belum ada sama sekali. Nah, kembali lagi di tangan kita, my bro. Ya, apakah lu tak bertahan di dunia ojol seperti ini, ataukah untuk mencari pekerjaan lain atau pelarian lain yang mungkin untuk meningkatkan taraf hidup atau perekonomian hidup yang lebih layak, ya, yang mana layak cukuplah untuk keluarga. Pendapatan ojol itu jauh di bawah UMR sekarang, ya, coba aja. Dan akhir kata yang tidak pernah ini gue lupa dan tidak pernah gue ucapkan di akhir video untuk masalah ojol ini cuman 2 hal. Lu suka, lu masih bertahan karena nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, ojol lu lakuin. Tapi lu nggak suka, lu ada pekerjaan lain, lu ke tempat yang lain, lu tinggalin. Ya, ojol suka lakuin, nggak suka tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everywhere you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.